Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good day to everyone. So ini kita akan sambung kita punya lesson di bawah topik geometrical optics untuk subtopik yang kedua berkaitan dengan thin lens. Baik, sebelum kita bincangkan lebih lanjut berkaitan dengan thin lens ini ataupun kanta nipis ini, elok kiranya kalau kita bincangkan konsep di sebalik thin lens. Konsep yang saya maksudkan ialah konsep berkaitan dengan refraction ataupun pembiasan. Now, refraction is a phenomena di mana kita punya cahaya itu berubah dari segi dia punya speed. Okay, cahaya ini berubah speed disebabkan dia travel through two different medium, different in terms of refractive index. Sebagai contoh, okay, let's say this is kita punya udara and then this is water. Okay, so both of this medium dia mempunyai refractive index yang berbeza. So apabila cahaya kita melalui kedua-dua medium tersebut, for example ini adalah kita punya incident ray. Okay, so apa akan berlaku ialah kita akan nampak bila dia masuk ada satu cahaya yang kita panggil sebagai refracted ray, di mana dia akan berubah dari segi dia punya path. So dia tidak akan continue dalam satu garis lurus, tetapi dia akan berubah dan dia akan menjadi seperti ini. So ini akan berlaku sekiranya kita punya cahaya itu travel through two medium yang berbeza dari segi dia punya indeks pembiasan. Ini adalah satu medium yang transparent. Let's say kita menggunakan glass. Okay, so dia tidak sama macam dalam cermin, di mana di dalam cermin kita ada dua lapisan, satu kita ada glass dan satu lagi kita ada silver layer. But for this one dia tidak ada sebarang silver layer. Okay, so macam mana kita mau decide which side of this material ataupun this lens adalah front and also back side. Okay, cara dia paling mudah sekali ialah dengan melihat di mana kita punya objek itu duduk. For example, this is you and now you are standing on the left side of the lens. Okay, on the left side of the lens. So this left side will be front. Okay, which mean automatically yang satu side lagi akan menjadi back side of the lens. So itulah cara untuk kita tentukan di mana objek akan sentiasa berada di sebelah front of the lens. Object is the source of your light, which mean daripada objek dia akan pergi kepada kita punya material ataupun kita punya lens, dan ini kita akan panggil sebagai incident ray. Okay, so apabila dia melalui medium which is asalnya adalah air, kemudian dia masuk kepada medium yang kedua which is kita punya glass ataupun kita punya thin lens, so akan berlaku refraction. Dan bila ini berlaku, of course kita akan ada satu lagi ray yang kita panggil sebagai refracted ray lah. So saya just lukis di satu garis lurus, saya mau tunjukkan bahawa dia akan penetrate lah. Okay, kemudian kita ada refracted ray di sebelah belakang, and kita punya image akan terbentuk hasil daripada refracted ray, which means kita punya image akan terbentuk di sebelah belakang. So since our image ini terbentuk due to nature of refraction, so this image, okay, so this image will be real image. Okay, so under certain situation kita juga akan ada image yang akan terbentuk di sebelah hadapan. So if this happen, this image will be virtual image. Okay, so di sini kita boleh nampak totally different dengan mirror. Okay, di mana untuk glass ataupun any transparent material, kita punya image akan terbentuk di belakang, dan any image yang terbentuk di hadapan will be virtual image. Okay, baik, yang seterusnya kita akan tengok kepada jenis-jenis thin lenses yang kita ada. Baik, in general kita ada dua jenis thin lens. Yang pertama kita panggil sebagai convex lens. Nama lain bagi convex lens juga adalah converging lens.
type yang kedua kita panggil sebagai concave lens. Nama lain bagi concave lens adalah diverging lens. Untuk convex lens, kita ada 3 bentuk yang kita boleh dapat. Yang pertama, dia mempunyai curve begini on both side, and this is what we call biconvex lens. Okay, so sini saya ringkaskan dia sebagai CX lah, so dia adalah convex. Baik, kemudian jenis yang kedua di mana kita akan nampak satu side dia akan ada curve begini, dan on the other surface dia adalah lurus ataupun plane. So this one kita panggil dia sebagai plano convex, disebabkan ada satu surface yang plane ataupun rata lah. Okey, kemudian yang di sebelah sini yang ketiga, okey, dia agak runcing berbanding dengan biconvex. Okey, so this one kita panggil dia sebagai convex meniscus. Okey. Kemudian untuk concave lens juga kita mempunyai 3 jenis di sini. Yang pertama ialah kita panggil sebagai biconcave. Okey, so dikenali sebagai biconcave, di mana kalau kita tengok on both side dia akan melengkung begini, masuk ke dalam. Okey. Kemudian yang kedua kita panggil dia sebagai plano concave. Okey, satu side kita ada concave, kemudian on one other side dia akan menjadi plane begini. So that's why kita panggil dia sebagai plano concave. Okey. Dan yang ketiga kita ada concave meniscus, di mana kalau kita tengok bentuk dia, okey, dia lagi runcing lah. Okey. So this one kita panggil dia sebagai concave meniscus. Alright, so ini adalah jenis-jenis thin lens yang kita akan gunakan di sepanjang subtopik ini. Okay. Baik, yang seterusnya kita akan tengok kepada focal length of thin lens. Okay. First kali kita akan tengok kepada convex lens. So macam biasa kita akan ada satu horizontal line, ini kita panggil dia sebagai principal axis. Okay, so first part di tengah-tengah sini kita ada kita punya lens, and then di sini saya akan lukiskan satu vertical line secara putus-putus. At the very center of this line, okay, di sini ini adalah point O. This point kita panggil dia sebagai optical center. Okay, so that will be optical center. So sama juga bila kita tengok di dalam concave lens, saya juga lukis satu vertical line secara putus-putus, and over here at the very center kita panggil sebagai optical center, so that's why kita akan label sebagai O lah. Baik, kemudian yang kedua kita akan tengok dari segi dia punya center of curvature. Untuk convex lens, kalau kita tengok surface ini dia melengkung begini, which is dia adalah a part of a big circle, so which mean the center should be somewhere over here. So sini kita akan label dia sebagai C lah. Okay. Kemudian on the other side kita juga ada lagi satu curve, which mean dia akan menjadi satu circle. So that's why kenapa center dia akan berada somewhere di sebelah kiri, which mean dia akan menjadi C di sinilah. Okay. So let's say untuk kita punya convex lens tadi yang di sebelah hadapan ini, so ini let's say saya akan panggil dia sebagai surface number 1, and this will be surface number 2. So this center will be center untuk curve number 1, and this will be center untuk curve number 2. Okay. So untuk convex lens kita ada dua center of curvature lah.
So untuk concave lens, kalau kita tengok di sini, okay, so saya akan letakkan ini adalah kita punya surface number 1. Here is surface number 2. Untuk surface number 1, dia akan mempunyai satu circle. So kita akan nampak center dia berada di sebelah sinilah. So ini akan menjadi center untuk surface number 1. Kemudian untuk surface number 2, okay, so kita lukis satu circle, center dia berada di sini. So this will be center of curvature untuk surface number 2. Okay. So untuk menentukan di manakah kita punya focus point, so saya akan letakkan kita punya objek dahulu. So for example, this is your object and your object is sitting on this left side of your convex lens. So macam saya sebutkan tadi, di mana kita punya objek, that will be front lah. And the other side will be back side of the lens. Baik, untuk convex lens, kita punya focus point akan berada di sebelah belakang. That will be focus point of convex lens. Baik, kalau saya letakkan benda yang sama, which is kita punya objek, okay, untuk concave lens pula, so on the left side will be front as well, and then on the right side will be back side of the concave lens. So di manakah kita punya focus point untuk concave lens? Focus point untuk concave lens dia berada di sebelah hadapan. So that's why lah kenapa dia punya focus point akan duduk di sinilah. Okay. So itu adalah beza di antara kedudukan focus point untuk kita punya thin lens, sama ada untuk convex di mana dia berada di sebelah belakang, dan untuk concave lens kita punya focus point akan berada di hadapan. Jarak di antara kita punya focus point dan juga kita punya optical center, that will be our focal length. Sama juga untuk concave lens, jarak di antara optical center dan juga kita punya focus point akan menjadi focal length, okay, untuk kita punya concave lens. Alright. Baik, yang seterusnya kita akan tengok kepada ray diagram. So macam biasa, sebelum kita melukis ray diagram ini, kita kena tahu beberapa rules, dan untuk thin lens kita juga mempunyai 3 rules dalam melukis incident ray dan juga refracted ray. Baik, untuk rule yang pertama disebut sekiranya kita punya incident ray itu adalah parallel to principal axis, maka refracted ray kita nanti akan pass through focal point F. Okay. Kemudian rule yang kedua, kalau kita punya incident ray itu pass through optical center, which is merujuk kepada point O tadi, at the very center of our lens. Okay, what will happen to the refracted ray? Refracted ray itu dia akan continue with the same path. So maksudnya dia tidak akan ada sebarang perubahan lah. So dia akan continue. Kemudian rule yang ketiga disebut kalau kita punya incident ray itu passes through focus point. So apa akan berlaku ialah refracted ray nanti akan parallel to principal axis. Okay. So seperti juga macam cermin, okay, ray diagram untuk thin lens juga ada scale. Okay. So first kali di sini kita ada satu horizontal line, kita panggil sebagai principal axis. Di tengah-tengah sini kita akan letakkan kita punya thin lens, sama ada dia adalah convex ataupun concave lah. Okay. Dari segi kita punya height of the lens, okay, half dia akan jadi setinggi 2 cm, another half di sebelah bawah adalah 2 cm. Okay. So untuk thin lens ini, for example, contohnya di sini sekarang saya declare bahawa di sebelah left side of the thin lens will be front. Okay. And also this will be back side. So which mean kita punya objek akan berada somewhere di sini. So dia duduk di sebelah front. Okay. Kemudian kalau kita tengok kan tadi kita ada 2 center of curvature. So kita ada center of curvature di sebelah depan dan kita ada satu lagi center of curvature di sebelah belakang. Okay. Kemudian kita ada focus point.
Okay, focus point kita juga ada di depan dan juga kita ada di belakang, depends kepada jenis lens. Kalau kita punya focus point itu berada di hadapan, bermaksud itu adalah lens jenis concave. Dan kalau dia punya focus point berada di sebelah belakang, maka lens itu adalah lens jenis convex. Baik, dari segi jarak pula, jarak daripada optical center ataupun this vertical line of the lens kepada kita punya focus point, sama ada di depan ataupun di belakang, jarak dia adalah sebanyak 2 cm. Kemudian jarak di antara kita punya focus point kepada center sama ada di sebelah hadapan ataupun di sebelah belakang juga adalah sebanyak 2 cm. Okay. Now untuk kita punya objek kita menggunakan ketinggian height of the object will be 1 cm. Okay. Dan untuk kita punya lens sama ada convex ataupun concave, kita boleh nampak di sini total height will be 4 cm. So the total height will be 4 cm. Okay, dari segi thickness of your thin lens, thickness ini tidak memerlukan sebarang scale. However, adalah wajib bagi kamu untuk melukiskan satu garis putus-putus secara vertikal, this vertical line, supaya nanti kita boleh gunakan itu sebagai kita punya guide untuk melukis kita punya optical center. Okay. Baik, kita start kita punya ray diagram menggunakan concave lens. Okay, so di sini kita ada satu principal axis, sini kita ada concave lens, di tengah-tengah kita ada satu vertical line putus-putus. Okay, kemudian here will be our optical center. So sana saya akan tandakan satu dot, so I know that will be the optical center. Okay, kemudian over here saya ada 4 markers yang saya akan letakkan center of curvature C dan juga focus point F. Okay, so now untuk kita punya objek saya letakkan di sebelah left side. So ini saya letakkan sebagai objek. So di mana objek kita duduk, that will be front side of the lens. So di sebelah kiri akan menjadi front, and on the right side will be back side of the lens. Okay, kemudian kita punya lens, okay, dia ada dua surface yang curve. So let's say di sini kita panggil sebagai surface number 1 and this will be surface number 2. So untuk surface number 1, okay, dia melengkung, dia adalah center di sebelah hadapan. So center dia akan berada di sini. So that's why di sini akan menjadi C1. Kemudian untuk second surface, okay, dia punya circle begini. So center dia akan berada di sebelah belakang. So this point will be center untuk surface number 2. Baik, kemudian kita akan tentukan di manakah kita punya focus point. So untuk concave lens dia akan duduk di sebelah front. Okay, so di sini dia akan menjadi focus point F lah. Okay, yang seterusnya baru kita akan start melukis lah. Okay, so first kita akan start dengan incident ray. Dia sebut di sana, kalau ikut rule dia sebut first kali incident ray dia akan paralel dengan principal axis. So saya akan lukis sampai dia masuk ke dalam kita punya lens dan dia akan sentuh kepada kita punya vertical line tadi. So this will be kita punya incident ray. Okay, kemudian untuk kita punya refracted ray, kita punya focus point sekarang berada di sebelah hadapan. So boleh tidak kita lukis dia begini? Kalau kita lukis dia begini sebagai reflected ray, ini bukan refraction, ini adalah pantulan. Okay, so tidak boleh. So untuk melukis reflected ray, dia akan datang seolah-olah datang daripada focus point yang berada di hadapan. So daripada point tadi. Okay, so this will be our refracted ray lah. Okay, so kamu akan nampak dia seolah-olah datang daripada focus point F di sebelah hadapan. Okey, kemudian yang kedua ialah kita gunakan rule yang kedua, di mana kalau kita punya incident ray itu dia akan pass through kita punya optical center. So daripada objek kepada kita punya optical center over there, and then what will happen is dia akan continue with the same path, so it will not deviated.
So dia akan continue begini. So this will be our refracted ray. So sekarang ini kita ada dua refracted ray di mana kedua-dua refracted ray ini tidak pun bertemu. So apa akan kita buat ialah sama macam sebelum ini, kita akan extend lah. So menggunakan refracted ray yang pertama tadi, saya akan extend dia ke depan. Okay. Kemudian saya juga akan extend untuk kita punya refracted ray yang kedua. So bila saya extend, okay, kita akan nampak dia akan overlap lah dengan kita punya incident ray. Okay. So di sana kita akan nampak ada satu point of interception between these two refracted ray, which is dia akan berada di sinilah. Okay. So that point of that interception akan menjadi kita punya tempat wujudnya kita punya image. So di sana kita akan lukis kita punya image lah. Okay, so that will be our image. And then kita akan label sebagai I lah. Okay. So kalau kita tengok di sini kita punya image, okay, kita akan ada karakteristik sama juga, kita akan ada 3 karakteristik. Yang pertama sekali, kita punya image terbentuk di sebelah front. So this image will be virtual image. That's number 1. Dari segi orientation dia adalah upright, which mean dia adalah sama dengan kita punya objek pointing upward, so dia akan menjadi upright. Dari segi sizing, of course, obviously kita boleh nampak dia adalah diminish lah ataupun mengecil. Okay. So itu adalah position objek yang pertama di sini. Kemudian kita ubah dia punya position, okay, pada kita punya center untuk surface number 1 ataupun C1 lah. So sini saya akan label dia sebagai objek O. Okay, saya akan ulang balik yang tadi. Sini akan jadi front, this will be back side. Kemudian kita ada surface number 1, kita ada surface number 2, curve untuk surface number 1 ke sebelah front. So that's why di sini akan menjadi center of curvature 1. On the other side will be center of curvature number 2. Kita menggunakan concave lens, therefore kita punya focus point akan berada di sebelah front. So sama juga. Okay, di tengah-tengah sini ialah kita punya optical center. Okay, now baru kita akan continue dengan kita punya lukisan lah. Okay, first kali kita akan start dengan kita punya incident ray. So incident ray kita akan lukis dia adalah parallel to principal axis. Okay, masuk sampai kepada kita punya vertical line tadi, stop. That will be kita punya incident ray. Kemudian bila dia kena refract, okay, seolah-olah datang daripada focus point lah. So focus point berada di hadapan. Okay, this will be refracted ray, seolah datang daripada kita punya focus point lah. Okay, kemudian yang kedua ialah kita akan lukis incident ray itu daripada objek, dia akan terus kepada kita punya optical center. Okay, so that will be incident ray. Kemudian dia sebut it will not deviated, which mean dia akan continue with the same path. Okay, so refracted ray dia akan continue lah. Okay, so ini akan menjadi refracted ray. So di sini sama juga macam yang di atas, kita akan nampak bahawa kita punya refracted ray, okay, kedua-dua refracted ray dia tidak akan bertemu lah. So for that reason kita akan extend macam tadi. So kita akan extend. So bila kita extend, kita akan bawa dia ke hadapan lah, dan kita kena lukis dia dengan garis putus-putus. Okay, kemudian untuk refracted ray yang kedua saya juga akan extend, and somehow dia akan lalu kepada kita punya incident ray lah. Okay, dan kita akan nampak di sana kita ada satu point of interception. So image kita akan terbentuk di point of interception di sini. Okay, saya akan label dia sebagai image I lah. So I. Okay, apakah dia punya karakteristik? Yang first kali dia terbentuk di sebelah hadapan. Image ini terbentuk di sebelah hadapan. So that is not
due to nature of reflection. So image ini adalah virtual. Kemudian dari segi dia punya orientation, dia juga tunjuk ke arah atas sama macam objek, so that will be upright. And then dari segi sizing, of course dia adalah mengecil ataupun diminish. Okay, so in general untuk concave lens, mana-mana position of object sama ada duduk di sebelah C1, in the middle between C1 dan juga F di sini, ataupun at any point, okay, image dia akan menjadi virtual, upright dan juga diminish. Okay, so now kita akan beralih kepada ray diagram untuk convex lens pula. Okay, so di sini macam biasa principal axis kita ada 4 markers. Okay, di tengah-tengah kita letakkan kita punya convex lens. And then for this time kita punya objek akan duduk di sebelah left side of the lens. So over here will be our object lah. So since our object berada di sebelah kiri, so sebelah kiri ini akan menjadi front, dan di sebelah kanan akan menjadi back side of the lens. Okay, so untuk kita punya convex lens ini, kita punya surface number 1, this will be surface number 2. Now untuk surface number 1, kalau kita ikut dia punya curve, okay, dia akan membentuk circle dan center dia akan duduk di sebelah belakang. So for that reason ini akan menjadi center surface number 1, dan untuk surface number 2 which is this one, okay, dia adalah a part of this circle di sebelah front. So that's why kenapa dia punya center akan duduk di sebelah front. So over here akan menjadi center untuk surface number 2. Okay, kemudian untuk convex lens, kita punya position untuk focus point dia berada di sebelah belakang. So di sini saya akan letakkan focus point F lah. Okay, so kita akan continue dengan kita punya ray diagram. First kali kita akan lukis dia adalah incident ray yang datang daripada objek, which is dia adalah paralel kepada principal axis, like so. Label dia sebagai incident lah. Okay, kemudian dia sebut dia mestilah pass through kita punya focus point F. So since dia punya focus point F berada di sebelah belakang, so saya just sambunglah daripada ni, kita akan terus lalu kepada kita punya focus point F. Okay, so this will be kita punya refracted ray lah. Okay, refracted ray yang pertama. Okay, yang kedua, okay, sepatutnya dia bersambung lah sini. Okay, kemudian saya terlupa untuk letakkan ataupun tandakan saya punya optical center, so that will be my optical center. Okay, kemudian kita akan lukis pula incident ray yang lalu kepada kita punya optical center lah. Okay, so that will be incident. So according to rule number 2, this line will not deviated, maksudnya dia akan continue with the same path dengan kita punya reflected ray. So kalau saya sambung, okay, so this will be my refracted ray number 2 lah. Okay, so kita akan nampak kita ada satu point of interception di sini between these two ray. So di sanalah kita punya image akan terbentuk. So this will be our image. Baik. So apakah dia punya karakteristik of the image? Kita ada 3. Okay, yang first kali dia terbentuk di sebelah belakang. So bila image itu terbentuk di belakang, that is due to nature of refraction. So this image ialah real image. So dia adalah real. Yang kedua, dari segi dia punya orientation, sekarang dia tunjuk downward. And this one is going upright. Okay, so since dia adalah berlainan, dia adalah inverted lah. Okay, lastly dari segi sizing, kalau kita boleh ukur, sebenarnya kita punya image ini adalah kecil daripada objek, so that's why kita akan letakkan dia sebagai diminish. Okay, so itu adalah kita punya image pada position yang pertama, position ini. Okay,
Kemudian saya apply benda yang sama, okey, untuk yang kedua di mana kita punya position of the object, kita akan bawa dia ke depan sedikit dan dia akan duduk pada center of curvature untuk surface number 2. Okey, yang lain saya akan gunakan yang sama. So sini akan jadi C2. Okey, surface number 1, surface number 2, focus point untuk convex berada di belakang. Kemudian kita ada center of curvature untuk surface number 1. Di sebelah kiri akan menjadi front dan di sebelah kanan akan menjadi back side lah. So over here akan menjadi back. Okey. Kemudian kita continue, jangan lupa label dia sebagai objek. So kita akan ulang benda yang samalah. Daripada objek kepada lens kita ada satu incident ray. Okey, ada satu incident ray. Kemudian bila dia parallel to principal axis, apabila dia kena refract, apa akan berlaku? Dia akan pass through kita punya focus point F. Okay, saya lukis panjang sikit. Okay, so agak sengit lah, tapi kalau kita gunakan baris dengan betul dia akan lurus lah. Okay, kemudian ikut rule yang kedua, daripada kita punya objek, dia akan lalu kepada optical center. So over here is our optical center. Saya tandakan sekali lagi. So start dengan incident ray daripada objek. So this will be our incident ray. Okay, so untuk refracted ray pula, okay, will not deviated. So this will be our second refracted ray lah. Okay, so where is our image? Kita pilih image. Alright, so this image, so this will be image. Okey, apakah dia punya karakteristik yang pertama? Dari segi dia punya position, dia berada di sebelah belakang. So any image yang terbentuk untuk lens yang berada di belakang, dia adalah real image number 1. Yang kedua, dia adalah inverted, dia songsang dengan kita punya objek. Kemudian dari segi dia punya sizing, kalau kita ukur sebenarnya kita akan dapat dia adalah same size as your object. Okay, so kita sambung lagi kita punya ray diagram untuk convex lens. So kali ini kita akan ubah kita punya position of the object. Okay, so objek berada di sebelah kiri, so kiri akan menjadi front dan yang di sebelah kanan akan menjadi back. Okay, kita ada surface yang pertama, surface yang kedua. Surface yang pertama dia punya curve dia ke belakang. So ini akan menjadi center of curvature untuk surface number 1, center of curvature untuk surface number 2. Okay, kemudian this is our object. Kemudian untuk convex lens kita punya focus point berada di sebelah belakang. So letakkan dia sebagai F. Kemudian di tengah-tengah kita ada optical center lah. Okay. Kemudian kita lukis saja macam biasa. So incident ray datang daripada objek kepada kita punya lens. Okay, dia akan parallel to principal axis. So bila dia kena refract, dia akan lalu kepada kita punya focus point F lah. Okay, so that will be our first refracted ray. Kemudian yang kedua, okay, so kita akan lalukan dia kepada kita punya optical center lah. So incident ray datang daripada kita punya objek kepada optical center. So that will be your incident. Kemudian followed by, kalau dia lalu pada optical center, dia akan continue with the same path lah. So lukis. Okay, so kita akan lukis refracted ray yang kedua. So sama juga kita akan nampak dia ada satu point of interception di sini. So itulah kita punya position of the image lah. Okay.
So that will be image. Okay, so I. Baik, apakah dia punya karakteristik? Yang pertama sekali, dia berada di sebelah belakang. So form at the back side of the lens, therefore dia adalah real image. Yang kedua, dia adalah inverted. Dan yang ketiga, paling obvious sekali dari segi dia punya sizing, dia adalah magnified. Okay, so itu adalah ray diagram yang ketiga untuk convex lens. So kita continue dengan yang keempat. So saya just ulang, objek kita berada di sebelah kiri. So sebelah kiri akan menjadi front, di sebelah kanan akan menjadi back. So saya letakkan di sini sebelah back. Okay, kemudian kita ada surface number 1, surface number 2. Surface number 1 center dia berada di belakang, surface number 2 center dia berada di sebelah hadapan. Untuk convex lens, focus point berada di sebelah. Okey, yang seterusnya kita akan lukislah. Okey, so macam biasa, start daripada objek kepada kita punya lens will be incident ray lah. So that will be incident ray. Kemudian dia akan lalu kepada kita punya focus point F. So that will be refracted ray. Kemudian kita ada optical center. So here will be our optical center. Okay, so incident ray dia akan pergi kepada kita punya optical center lah. Okay, dia akan pergi pada optical center and it will not deviated, maksud dia akan continue with the same path lah. So bila kita continue, lukis, continue, so there would be our refracted ray yang kedua lah. Okay, di sebelah belakang kita ada dua refracted ray dan somehow dia tidak intercept kan. So apa akan berlaku ialah kalau kita extend, dapat tidak kalau kita extend. Okay, so kita akan extend menggunakan refracted ray. So kalau saya extend yang ini, dan yang kedua kalau saya extend juga, okay, of course dia akan nampak, dia akan lalu pada dia punya incident ray. Okay, somehow these two refracted ray, walaupun saya sudah extend, dia tidak akan bertemu ataupun dia tidak akan intercept. Therefore untuk position yang keempat ini, kita punya image adalah jenis infinity. Okay, baik, kita sambung dengan lukisan yang terakhir, ray diagram untuk convex lens. Okay, macam biasa kita ada principal axis, kita ada 4 markers, and then kita ada the very center ialah kita punya convex lens. Kemudian kita akan gariskan satu garisan vertikal di tengah-tengah, garis putus. Kemudian now here is our object lah. So that will be our object O. Now untuk kita punya objek, sekarang dia berada di sebelah left side of the lens. So left side will be front and the other side will be back side lah. Okay, kemudian dekat kita punya convex lens kita ada surface number 1. Okay, dia punya curve ke belakang. So here will be our center of curvature untuk surface number 1. Surface number 2, dia punya curve ke sebelah front. So here will be the center. So this will be center untuk surface number 2. Untuk focus point, untuk convex lens, focus point berada di sebelah belakang. So F dia berada di sebelah belakang lah. Okay, kemudian kita punya optical center lah di sini. Alright, so next kita akan continue. Macam biasa kita akan lukis lah. Start dengan incident ray, which is incident ray itu adalah parallel to principal axis. Good. I. Okay, kemudian kita punya refracted ray dia akan lalu kepada focus point.
So that will be kita punya refracted ray yang pertama. Kemudian yang kedua ialah dia sebut kalau dia lalu kepada kita punya optical center. So this will be kita punya incident ray. So that will be I. Kemudian kita punya refracted ray dia akan will not deviated. So maksudnya dia akan continue lah. So dia akan continue ke bawah. So that will be refracted ray yang kedua. Alright. So both refracted ray dia tidak bertemu ya, dia tidak intercept. So untuk itu kita akan extend lah. So bila kita akan extend, maksud kita akan bawa dia ke sebelah front dan kita akan gunakan garis putus-putus lah. Okay, garis putus-putus. So itu adalah refracted ray yang pertama. Kemudian kalau kita continue menggunakan refracted ray yang kedua. Okay. So kita ada point of interception di sana di sebelah front. So ini adalah kita punya position of the image lah. So this will be position of our image berada di sebelah hadapan. Alright, so this will be our image I lah. Image I. Dari segi karakteristik yang pertama sekali, kita punya image terbentuk di mana? Image kita terbentuk di sebelah front. Objek kita di sebelah front. So that is not diffraction. Okay. So this image is formed due to not the nature of the refraction. Therefore dia akan menjadi virtual image. Dari segi dia punya orientation, dia adalah upright. Okay, sama macam kita punya objek. Dari segi sizing, obviously dia adalah magnified. Okay. So macam tadi sebenarnya untuk convex lens ini kita boleh buat kesimpulan untuk ingat dia punya karakteristik ya. Okay. So kita ada 5 position of the object. So here saya akan sebut position number 1, position number 2, position number 3, position number 4 and also position number 5. Okay, so daripada 1 kepada 5 yang paling hampir dengan kita punya convex lens. Okay, and over here kita ada center of curvature. Okay, in this case dia adalah untuk yang surface number 2 lah. Okay, kemudian this okay, supposed to be kita punya F tapi dia berada di belakang lah. Okay, doesn't matter. Baik, so dari segi dia punya karakteristik, okay, kita akan start dengan number 4 first. Kenapa number 4? Dekat position number 4 ini, kita punya image adalah bersifat infinity. Okay, so untuk position number 1, position number 2 and position number 3 dia akan menjadi real. After infinity dia akan menjadi the opposite, which is dia akan jadi virtual. Kemudian dari segi dia punya orientation, kalau dia real dia mesti inverted, wajib. Real mesti inverted, So virtual dia mesti upright. So itu adalah dia punya pasangan. Dari segi sizing, okay, position number 1 paling jauh, so image dia akan menjadi paling kecil. So dia akan jadi diminish. Kemudian bila pergi kepada position number 2, semakin hampir kepada kita punya lens, maka image itu akan menjadi membesar. So selepas diminish dia akan menjadi same size. Kemudian dia akan jadi magnified. And then lastly dia juga akan jadi magnified. So inilah cara untuk kamu menghafal dia punya characteristic of the image based on the distance of the object from the lens or convex lens. Okay. Kemudian kita beralih kepada equation yang kita akan gunakan di dalam subtopik thin lens ini. First kali kita akan start dengan linear magnification ataupun simbol dia adalah M. So sama juga macam di dalam mirror, kita akan ada 2 equation. Yang pertama sekali ialah kita punya general magnification M will be sama dengan negative V over U. V ialah image distance, U adalah object distance. Yang kedua, kita akan ada modulus M, which is the magnitude of magnification bersamaan dengan
HI over HO lah. So HI ialah height of the image dan HO adalah height of the object lah. Okay. Kemudian yang kedua kita akan ada thin lens equation, di mana thin lens equation ini adalah 1 over F. F ialah kita punya focal length. Okay, 1 over U. U ialah object distance plus dengan 1 over V, which is kita punya image distance from the lens. Okay, so sekali lagi saya ingatkan untuk kita punya magnification, kalau kita menggunakan equation yang pertama ini, kita akan ada dua benda. Kita akan dapat dia punya sign dan juga kita akan dapat magnitude of the magnification. Kita boleh ada 3. Okay, sama ada dia akan jadi less than 1, equal to 1, or greater than 1. So bila less than 1 bermaksud kita punya size of the image adalah diminish, equal to 1 which is dia akan jadi same size, and lastly kalau dia bigger than 1 or greater than 1 dia akan menjadi magnified. Okay, baik, kita akan bincangkan kepada satu part yang paling penting di dalam kita punya thin lens, which is dia adalah berkaitan dengan sign convention. So sign convention ini adalah sign sama ada positif ataupun negatif. So sama juga macam mirror, kita akan tengok kepada 5 kuantiti. Okey, kuantiti tersebut adalah object distance ataupun simbol dia adalah U, image distance simbol adalah V, focal length adalah simbol dia italic F, kemudian kita ada radius which is R, kemudian kita ada linear magnification capital M. Okey. Now untuk kita punya object distance, U akan jadi positif, which is always positif sebab kita punya objek itu adalah first, dia adalah real kerana dia duduk di sebelah front. Okay. And then untuk distance ataupun object distance yang negatif ini tidak termasuk dalam kamu punya syllabus lah. So kita tidak akan bincangkan yang ini. Okay. So untuk kita punya image, okay. So untuk tentukan image V sama ada dia positif atau negatif, kita tengok balik kepada refraction, okay. So untuk refraction, let's say this is your lens and this is your object. Okay, di mana kita punya objek itu akan jadi front and the other side will be back side of the lens lah. Okay, so objek menentukan di manakah front. So di mana objek, that will be front lah. Okay, kemudian daripada objek kita akan ada incident ray. So incident ray datang daripada objek pergi kepada lens. Kemudian akan berlakunya refracted ray, maksud dia akan penetrate, dia akan pergi ke sebelah belakang. Okay, image kita supposedly akan terbentuk di mana? Sebelah belakang sebab refracted kita berada di belakang. So image yang berada di belakang adalah image jenis real. Dan image tidak boleh terbentuk di sebelah hadapan. Okay, so bila dia terbentuk di hadapan, okay, under certain condition, dia adalah virtual. So untuk a lens, okay, kita boleh sebut untuk lens, bahagian front untuk objek, okay, dia sentiasa adalah positif untuk objek. Okay, untuk backside image kita adalah positif. Dan untuk front, bagi image dia adalah negatif. So ini agak beza sedikit dengan cermin. So sekali lagi, kalau dia melibatkan lens, kalau image itu terbentuk di belakang, maka dia akan jadi positif, dan kalau dia terbentuk di hadapan, maka dia akan jadi negatif lah. Okay. So untuk image distance, kalau dia adalah positif bermaksud dia terbentuk di sebelah belakang, which is dia adalah real image. Okay, so ini saya boleh padam. So V akan jadi negatif kalau kita punya image itu terbentuk di sebelah hadapan, which is dia adalah virtual image. Okay, dari segi focal length,
Okey, dari segi focal length kita juga akan gunakan macam tadi. Okey, kita gunakan image di mana image yang terbentuk di sebelah hadapan. Okey, so image kalau dia adalah di sebelah front, maka dia akan menjadi negatif, dan kalau image itu terbentuk di belakang, maka dia akan jadi positif. So menggunakan konsep ini kita boleh decide sign untuk focal length. Okey, kalau dia adalah convex, okey, kalau dia adalah convex, kita punya focus point berada di sebelah back. So that's why lah kenapa untuk convex dia akan menjadi positif. Dan untuk concave dia punya focus point berada di sebelah front. That's why lah kenapa dia akan menjadi negatif based on kepada yang ini tadi. Okay, so kalau dia punya focal length tadi adalah positif, bermaksud kita menggunakan lens jenis convex lens. Okay, dan kalau dia adalah negatif, bermaksud kita gunakan adalah concave lens. Okay. Now untuk radius kita tidak akan bincangkan sebab radius ini termasuk di dalam calculation melibatkan Lensmaker equation. So kita tidak akan bincang untuk syllabus kamu. Okay, sama juga dengan kita punya object distance U untuk yang negatif. Now untuk linear magnification, M kita kalau dia positif, bermaksud kita punya image adalah upright, dan kalau kita punya magnification itu adalah negatif, bermaksud image kita adalah inverted. Okay. Baik, kita pergi pada example 6.22. Example yang pertama untuk subtopic lens. So kita sebut yang pertama, objek bila front dia mestilah positif. Dan yang kedua, image kalau dia berada pada front, maka dia akan jadi negatif sebab dia bukan reflection. Dan kalau dia terbentuk di sebelah back, maka dia akan menjadi positif. Okey. Kemudian yang ketiga, kita ada U, V, R, F dan juga M lah. Okey, untuk kita masukkan dia punya sign. Okey, soalan disebut a wild daisy, so ada satu bunga wild daisy of 1.2 cm in diameter. So 1.2 cm in diameter ini adalah dia punya size of the object. Okay, so kita akan sebut height of the object, which is merujuk pada dia punya sizing, adalah 1.2 cm. So height tidak perlu ada sign sebab dia bukan termasuk di dalam 5 kuantiti tersebut. Okay. Kemudian disebut 90 cm from camera zoom lens. Okay, so ini adalah jarak kita punya objek dengan kita punya lens. So objek U, so since objek kita sentiasa duduk di front, so dia akan jadi positif 90 cm. Okay, and that camera zoom lens adalah jenis convex. Okay, kalau convex bermaksud dia punya focus point berada di mana? Di belakang ke di hadapan? So untuk convex lens, dia punya focus point F berada di sebelah belakang. So kalau kita rujuk kepada number 2, any at the back will be akan jadi positif. So dia akan jadi positif lah. So kita punya focal length untuk convex dia akan jadi positif. The focal length of the lens has magnitude of 150 mm. Alright, so the focal length magnitude dia adalah 150 mm. Dan since dia adalah convex focus point berada di belakang, dia punya focal length akan jadi positif. Baik, sebelum saya kira, kalau saya tengok balik kepada kita punya value yang dibagi, adakah dia dalam satu standard unit yang sama? Of course, di dalam geometrical optics ini kita boleh
kekal dalam sentimeter, tidak perlu tukar kepada standard unit which is meter. Tapi kalau kita tengok di sini, kita punya focal length ini dalam milimeter dan yang lain adalah dalam sentimeter, which mean kita kena tukar daripada milimeter ini kepada sentimeter. So bila saya tukar, dia adalah sebanyak positif, okay, 15 cm sebenarnya. Okay, so that will be the focal length. So soalan A, find the distance of the image from the lens, which mean dia suruh cari nilai V lah. Okay, dia tidak suruh cari dia punya position. So kita gunakan thin lens equation, 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. So 1 over F, since kita menggunakan sebagai convex lens, so dia punya focal length akan jadi positif. So dia akan jadi positif 15. 1 over 15 is equal to 1 over U. U kita adalah sebanyak positif 90 cm. And then plus 1 over V. And then 1 over V is equal to, so sini dia akan jadi 0.056. Unit dia adalah centimeter negative 1. And then from there kita akan dapat nilai V, image distance from the lens, is equal to okay. So sama juga macam sebelum ini, kalau kita boleh pecahkan dia di sana. Okay, pecahkan. Okay, so which mean kita punya distance. What is the distance of the image from the lens? The distance of the image from the lens is 18 cm. This sign positif akan bagi tahu kita dia punya position. So bila dia V positif, tengok balik, bermaksud dia terbentuk di sebelah belakang. So positif ini bagi tahu kita bahawa the image terbentuk di belakang, which is dia adalah jenis image, jenis real image. Okay. Baik, untuk soalan B dia tanya how large is the image of the daisy. So soalan B dia tanya is what is the height of the image basically. Okay. So untuk cari the height of the image ataupun how large is the image is, ialah kita boleh gunakan magnification yang kedua, di mana dia adalah magnitude M sama dengan HI over HO. Okay. So magnitude of magnification M sama dengan HI yang kita mau cari. HO kita adalah sebanyak 1.2 cm. So untuk cari HI, kita perlu tahu berapakah magnitude of magnification M. And for that, untuk mencari magnification ini, saya akan gunakan magnification M sama dengan negative V over U. Okay. So negative V kita tadi adalah sebanyak positif 18. Centimeter divided by U kita adalah positif 90. So magnification kita adalah sebanyak negatif 0.2. Okay. So bila magnification ini adalah negatif 0.2, dan sama juga kita akan pecahkan dia lah. So over there dia akan bagi tahu negatif ini adalah dia punya sign lah. Bermaksud kita punya image itu adalah jenis inverted. Okay, so bila M itu negatif bermaksud dia adalah M negatif, bermaksud dia adalah inverted image. Okay, dari segi 0.2 ini adalah kita panggil dia sebagai magnitude of linear magnification M lah. So ini kita boleh masukkan di sini. So dia akan jadi 0.2 sama dengan HI over 1.2. Okay, saya tidak perlu masukkan sentimeter sebenarnya. Okay. So berapakah saya punya height of the image? So the height of the image will be 0.24 centimeter. Okay.
Okey, untuk example yang terakhir, example 6.23, sebelum kita jawab soalan ini, kita letakkan dia punya side dahulu. Okey, so objek sentiasa, yang first kali objek sentiasa adalah positif lah. Okey, which mean dia akan duduk di sebelah hadapan. Kemudian yang kedua, untuk image, okey, kalau dia duduk di sebelah front, maka dia akan jadi negatif. Kalau dia berada di belakang, maka dia akan jadi positif lah. Okey, kemudian yang ketiga, kita ada U, V, R, F dan juga M untuk masukkan dia punya sign. Okey, soalan example 6.23. An object that is 6 cm tall. So objek kita punya tinggi, height of the object adalah sebanyak 6 cm. Okay, so tidak ada sign lah. Is placed 40 cm in front. So 40 cm itu adalah dia punya jarak objek. So objek sentiasa duduk di front, that's why dia jadi positif. Jarak dia adalah sebanyak 40 cm macam dalam soalan. Of a diverging lens. Now, bila diverging ini adalah nama lain bagi concave lens. So dia adalah concave lens. So bila concave lens, bermaksud kita punya focal length positif kan negatif? So concave lens, dia punya focal point berada di sebelah hadapan. So bila front, bermaksud dia adalah negatif. So bila kita gunakan diverging lens, okay, ataupun nama lain dia adalah concave lens, maka dia punya focal length akan menjadi negatif. Okay. Kemudian baca lagi soalan, disebut the magnitude of the focal length of the lens is 20 cm. So kita boleh sambunglah, dia akan jadi 20 cm which is negative. Find the properties of the image form. Okay, so dia sudah cari apakah dia punya properties of the image lah. Okay, first kali saya akan menggunakan equation melibatkan thin lens equation. Okay, saya letakkan number 1, which is 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over V. So, saya mau cari V. Okay, so V ini akan tentukan sama ada dia akan menjadi real image kalau duduk di belakang, dan dia akan jadi virtual kalau duduk di sebelah hadapan lah. Okay, so 1 over F, F kita tadi adalah negative 20 cm. Kemudian kita punya U adalah 1 over positive 40 cm. And then plus 1 over V. So 1 over V sama dengan, okay, dia akan jadi negatif 0.075 cm negatif 1. Therefore V akan menjadi, okay, negatif, okay, negatif 13.33 cm. Again, kita akan pisahkan lah. Okay, so that 13.33 cm ialah distance of the image from the lens. While negative, kalau kita tunjuk sini, kalau V negatif di sini bermaksud dia adalah front. Okay, dia duduk di sebelah hadapan. Dan bila duduk di sebelah hadapan, front juga bermaksud dia adalah virtual. So kita boleh sebut di sana negatif ini bagi tahu dia adalah virtual image. Okey, kemudian saya akan gunakan magnification, linear magnification untuk cari lagi two properties of the image, which is M sama dengan negative V over U. Okey, so berapa kita punya V tadi? Dia adalah negatif, kemudian dia adalah negatif 13.33 divided by U kita adalah sebanyak positif 40 cm. So M kita akan menjadi, so dia akan menjadi positif, and then dia adalah 0.33. Okey, sama juga kita akan pisahkan. Baik, kalau disebut M itu adalah positif, bermaksud kita punya image adalah jenis upright. Kemudian 0.33 ini adalah kita punya magnitude of
linear magnification, and somehow value dia adalah 0.33 which is less than 1. So image kita adalah jenis diminish. Okay, so overall kita akan ada properties which is untuk image. Yang pertama dia adalah virtual, sebabkan V kita negatif. Yang kedua adalah dia adalah upright, sebab kita punya M adalah positif. Dan yang ketiga kita punya magnitude adalah 0.33 less than 1, so dia adalah diminish. Okay, so dengan jawapan kepada example 6.23 tadi, which is properties of image form. So saya rasa itu saja untuk subtopik lens kita pada kali ini. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.